Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atfal Farahi dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. Dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahma Putri MPDE. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 7. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manager yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan daya gunakan seluruh sumber daya yang ada. Manajemen keuangan merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis lagi berlangsungan sekolah. Depdiknas tahun 2000 menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan dalam kepeguruan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukaan, pembelajaran, pembelanjaan, pengawasan, dan bertanggungjawaban keuangan sekolah. Penganggaran atau budgeting. Penganggaran merupakan berproses kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Budget ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertian manajemen sekolah dan masyarakat secara etimologis, hubungan sekolah dan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris public school relation yang berarti hubungan sekolah yang masyarakat adalah sebagai hubungan timbal balik antara organisasi atau sekolah dengan masyarakat atau lingkungan yang terkait. Hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antar sekolah masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta mendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Di sini kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Makin maju konsep-konsep pendidikan menunjukkan kepada para pendidik, terutama guru-guru di sekolah, agar pendidikan dan pengajaran tidak lagi subject matter counter, tetapi hendaknya community life counter. Tidak lagi berpusat pada buku, tetapi berorientasi pada kebutuhan kehidupan di masyarakat. Konsep pendidikan yang demikian mengandung implikasi yang berhubungan dengan masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dalam masyarakat yang demokratis. Seyongnya dapat menjadikan dirinya sebagai pelopor dan pusat perkembangan bagi perubahan masyarakat di semua bidang kehidupan masyarakat, mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antar sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Budaya dan lingkungan sekolah. Yang pertama, budaya. Istilah budaya dapat diartikan sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang mencirikan kondisi suatu masyarakat atau pendukung yang ditransmisikan bersama. Kebudayaan merupakan masyarakat yang berdasarkan hukum-hukum yang adil, yang memungkinkan kondisi ekonomi dan psikologis yang paling baik bagi warga negaranya. Lingkungan sekolah. Lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang suatu benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup terhadap manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang dimaksud lingkungan pendidikan meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah
laku kita, pertumbuhan perkembangan atau lab proses. Prinsip manajemen dan lingkungan sekolah. Pengetahuan dan kesopanan para personal sekolah yang disertai dengan kemampuan untuk memperoleh kepercayaan dari siapa saja akan memberikan kesan yang meyakinkan bagi orang lain. Dimensi ini menuntut para guru, staf, dan kepala sekolah tampil profesional dan terlatih dalam memainkan peran memenuhi tuntutan dan kebutuhan siswa, orang tua, dan masyarakat. Upaya pengembangan budaya sekolah seyogyanya mengacu kepada beberapa prinsip. Implementasi manajemen berbasis sekolah. Dalam rangka mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, maka sekolah harus melibatkan semua unsur yang ada, mulai dari kepala sekolah, guru, masyarakat, sarana dan prasarana, serta unsur terkait lainnya. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, bisa dilihat dari sudut sejauh mana sekolah tersebut dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan SDM, proses belajar mengajar, dan sumber daya yang ada. Strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. Agar MBS dapat berjalan secara optimal, diperlukan strategi dalam mengimplementasikan MBS, yakni perlu dilakukan mengelompokkan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen dengan mempertimbangkan kondisi, lokasi, dan kualitas sekolah. Pentahapan implementasi MBS melalui 3 tahap, yaitu jangka pendek atau tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, jangka menengah atau tahun keempat sampai dengan tahun ke-6, dan jangka panjang atau setelah tahun ke-6. Implementasi MBS memerlukan seperangkat peraturan dan pedoman-pedoman umum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, serta laporan pelaksana. Tahapan implementasi manajemen berbasis sekolah tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap sosialisasi. Kedua, tahap piloting. Yang ketiga, terakhir, tahap diseminasi. Kajian efektivitas, efisiensi, dan produktivitas MBS merupakan indikator dari produktivitas. Efektivitas mengacu pada pencapaian target secara kuantitas dan kualitas suatu sasaran program. Makin besar persentase target suatu program yang tercapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya. Efektivitas berkaitan dengan kualitas, sedangkan efisiensi merupakan refleksi hubungan antara output dan input yang bersifat kuantitas. Efisiensi berkaitan dengan besarnya input untuk menghasilkan output dan besarnya tingkat pemborosan. Efektivitas merupakan refleksi kemampuan untuk mempengaruhi terjadinya suatu produk. Keefektivitasan menunjukkan besarnya pengaruh terhadap suatu proses produksi. Yang pertama, efektivitas MBS. Menurut menyatakan efektivitas adalah adanya kesesuaian antar orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang ditujui. Efektivitas MBS berarti bagaimana MBS berhasil melaksanakan semua tugas. Berdasarkan teori sistem, kriteria efektivitas harus mencerminkan keseluruhan siklus input-output, yaitu harus mencerminkan hubungan timbal balik antara manajemen bersekolah dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan yang berdasarkan dimensi waktu, efektivitas MBS dapat diamati dalam beberapa jangkauan, yaitu yang pertama, efisiensi jangka pendek, efisiensi jangka menengah, efisiensi jangka panjang. Efisiensi MBS merupakan aspek penting dalam manajemen sekolah karena sekolah umumnya dihadapkan pada masalah kelangkaan sumber dana dan secara langsung mempengaruhi terhadap kegiatan manajemen. Produktivitas MBS. Produktivitas dalam dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses penataan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Seiring dengan bertambahnya waktu, semakin besar pula modal untuk pendidikan. Sekolah pun menjadi semakin berkembang karena semakin besarnya tuntutan pendidikan yang harus dikembangkan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah terjemahan dari bahasa Inggris leadership yang berasal dari kata leader yang berarti pemimpin. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seorang mempengaruhi orang lain untuk meraih tujuan
dan mengarahkan sejumlah sumber daya untuk mencapai visi dan misi tertentu. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan terhadap para anggota kelompok. Definisi ini mengandung 3 implikasi penting, yaitu yang pertama, kepemimpinan itu melibatkan orang lain, baik itu bawahan maupun pengikut. Kedua, kepemimpinan melibatkan mendistribusikan kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang. Yang ketiga, adanya kepemimpinan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk mengaruhi tingkah laku pengikutnya dengan berbagai cara. Karakteristik seorang pemimpin efektif. Sini ada beberapa macam. Pertama, memiliki visi dan misi ke depan. Kedua, cakap secara teknis. Ketiga, membuat keputusan yang tepat. Keempat, berkomunikasi dengan baik. Kelima, memberikan keteladanan dan contoh. Keenam, mampu mempercayai orang. Ketujuh, mampu menahan emosi. Kelapan, tahan menghadapi tekanan. Bertanggung jawab, mengenali anggota. Yang terakhir, cekatan dan penuh inovasi. Kepemimpinan transformasional dalam MBS. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000 sampai 2004 untuk sektor pendidikan disebutkan agar perlunya pelaksanaan manajemen otonomi pendidikan. Perubahan manajemen pendidikan dari sentralistik ke desentralistik menuntut proses pengambilan keputusan pendidikan menjadi lebih terbuka, dinamik, dan demokrasi. Dalam melaksanakan MBS, menurut Komite Reformasi Pendidikan, kepala sekolah perlu memiliki kepemimpinan yang kuat, partisipatif, dan demokratis. Untuk mengakomodasikan persyaratan ini, kepala sekolah perlu mengadopsi kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah atau kasek merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan sehubungan dengan MBS. Kasek dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja. Dengan demikian, MBS sebagai paradigma baru pendidikan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Pengertian koordinasi manajemen berbasis sekolah merupakan upaya untuk menyelaraskan satuan-satuan pekerjaan dan orang-orang agar bekerja dengan tertib dan seirama menuju ketercapaiannya tujuan tanpa terjadinya chaos, penyimpangan, percekcokan, dan kekosongan kerja atau vakum. Pengertian komunikasi MBS. Komunikasi adalah proses penyaluran informasi, ide, penjelasan perasaan, pertanyaan dari orang ke orang atau kelompok ke kelompok. Komunikasi adalah proses interaksi antar orang-orang atau kelompok-kelompok yang ditunjukkan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang dan kelompok-kelompok dalam suatu organisasi. Pengertian supervisi pendidikan. Suatu usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi penyeleksi, pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru, serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode, serta evaluasi pengajaran. Tujuan supervisi: meningkatkan mutu kinerja guru. Kedua, meningkatkan keefektifan kurikulum. 3. Meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana. 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kualitas situasi umum sekolah atau kondusif. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.